Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku di channel Irfan Alfian. Saat ini aku masih berada di kota Mataram, teman-teman. Ya, kalian udah lihat sendiri ya, mau naik bis apa ya. Ya, kali ini aku mau melanjutkan perjalanan ya teman-teman, dari Mataram menuju Bima bersama New Surabaya Indah. Dan kali ini aku milih naik yang armada tronton, teman-teman, yaitu menggunakan Mercy terbaru, Mercy 2445. Ya, bisa dibilang ini satu-satunya Mercy 2445 di NTB ya, karena nggak ada yang lain ya. Adanya itu Scania milik Primajaya, itu pun Scania lama K410 ya. Sebelumnya kan aku udah perjalanan dari Surabaya menuju Mataram ya, bersama PO Primajaya. Nah, bagi teman-teman sekalian yang belum menonton, kalian bisa cek di pojok kanan atas atau scroll videoku sebelumnya ya. Untuk bisa ngaku naik ini keberangkatan dari Mataram itu berangkat jam 3 sore. Nah, sekarang ini masih jam 14:12. Ya, masih ada waktu sekitar 48 menit lah ya. Jadi tunggu di situ, ada ruang tunggunya teman. Ruang tunggunya juga proper. Dan kebetulan ini kan aku transit ya, jadi tadi bisa mandi di dalam. Selebihnya selama perjalanan atau info soal bisnya nanti kita lihat waktu udah masuk ke dalam bisnya ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman penasaran dengan perjalanan kali ini dari Mataram menuju Bima, simak videonya sampai habis ya. Oke teman-teman, saat ini aku sudah berada di kota Mataram ya, tepatnya di Jalan Sandubaya kalau nggak salah. Nah, ini aku berada tepat di depan kantor perwakilan dari Surabaya Indah atau SPS ya. Ini depan udah terparkir yang bis bakal aku naikin hari ini. Wah, keren banget asli ya. Sebelumnya naik bis biasa aja ya. Nah, naik Hino RKS HD. Kali ini menuju Bima lanjut pakai tronton ya, Mercy terbaru, Mercy O500 RSD 2445 dengan bodi Laksana SR3. Wih, mantap, keren banget nih asli. Ini yang paling ditunggu-tunggu nih, naik tronton ke Bima nih. Ya udah, setelah ini kita ke kantornya untuk cetak tiket dan urus bagasi. Nggak tahu nih tas ranselku masukin bagasi atau enggak ya, takutnya sempit gitu teman. Yuk. Nah, ini dia teman, untuk kantor perwakilan Surabaya Indah di kota Mataram ya, di depan aku. Dan di dalam ini ada ruang tunggunya teman. Plus juga kalian bisa mandi di situ ya. Apalagi kalau yang backpackeran cuma transit di Mataram, kalian bisa numpang mandi di situ. Airnya adem, enak, karena infonya ini air PDAM. Ini ya tampak dekat dari armada yang kita naikin hari ini. Wih, mantep banget asli. Nah, kebetulan untuk trip kali ini aku duduk di bagian depan ya, kursi 1A kalau nggak salah. Dan sekedar informasi juga, untuk bis yang aku naikin ini konfigurasi kursinya itu 21 ya. Jadi seperti Swiss Family gitu ya. Yang sisi kanan sana 1, yang sini 2. Dan aku pilih yang lantai atas. Nah, ini dia teman, untuk tiket fisiknya dari Surabaya Indah atau New Surabaya Indah. The Luxury Sleeper, bermimpi bersama kami, anjay. Jadi tiket fisiknya seperti ini.
Nama, tujuan, tanggal, nomor kursi. Harganya ini tiketnya, kalau yang aku naikin ini kan kursi 21 ya, itu 400.000. Sedangkan kalau yang kursi 11 itu 485.000 nggak salah. Dan jam keberangkatannya ini 14.30 atau jam 3 gitu. Nih tujuannya Bima, tanggal 28, kursi 1A. Udah sih kayak gini sih tiketnya. Oke teman, ini dia armadanya ya. Mungkin kita lihat dulu untuk interiornya dari New Surabaya Indah yang tronton. Dan di sini sandalnya harus dicopot ya karena pakai karpet sih teman. Oh iya, lihat tuh Bu ya. Ini dia teman, tuh pakai Mercy 2445 yang terbaru. Ini dia untuk interior ya teman-teman. Keren. Pakai karpet loh teman-teman tuh. Jadi di sini sleeper semua ya, full. Cuma yang kiri ini konfigurasinya kursinya 2 1. Nah, yang unik ini aku di bagian depan teman-teman. Sendiri kursi 1 dan view-nya langsung depan. Wah, gak sabar banget sumpah. Keren. Nanti untuk kursinya review waktu udah naik aja, udah mau jalan. Nah, untuk sleeper di belakang sebenarnya sama aja sih ya. Jadi tamak dekatnya kayak gini tuh. Ada TV, dapat selimut. Terus kursinya seperti ini ya. Ini kayaknya mentok direbahinnya sih. Nah, ini konfigurasi 22. Nah, ini nggak tahu ya kalau di sini beda jenis atau lawan jenis dengan penumpang nggak kenal digabung atau enggak, nggak tahu ya. Terus juga ada tirai gitu ya untuk menambah privacy, sama ada cup holder sama buat taruh barang ya. Pindah atas seperti biasa ada lover AC, lampu baca, terus ada ada USB A dan USB C loh teman. Keren. Ini untuk totalnya yang terus terang belum tahu nih. Coba kita lihat ke belakangnya. Anjay, keren. Nah, sini ini untuk pintu tengahnya ya. Terus di pintu tengah ini juga termasuk smoking room. Tuh. Jadi kalau teman-teman ngerokok, tempatnya di sini ya, teman. Nah, untuk toiletnya nih di mana ya? Di belakang ya toilet. Kita lihat ke belakang deh. Panjang banget sumpah. Oh, toiletnya di belakang, teman. Ini toiletnya. Susah. Nah, ini toiletnya. Wih, wangi. Lumayan luas juga ya. Keren. Selain kita ke depan lagi ya. Oh iya, di bagian belakang juga ada dispenser ya untuk teman-teman minum ya. Ada air panas sama air biasa tuh. Ini untuk gelas-gelasnya, dan seharusnya sini ada kayak kopi-kopian atau teh gitu ya. Tapi ini nggak ada. Ya kayak gitu sih untuk bagian belakang ya. Cuma panas di sini. Nah teman-teman, bisnya ini mau diberangkatkan ya. Karena ini udah mau jam 3 teman-teman. Waduh, penumpangnya rame nih. Dan kebetulan nanti aku duduk di bagian depan ya, di atas sini. Wih, mantap view-nya, ini bakal keren ya. Nah, kalau ini untuk bagasinya ya teman-teman. Jadi kalau bus sleeper itu selalu bagasinya kecil. Ukurannya cuma segitu aja ya. Belakang ada bagasinya teman. Udah sih, itu aja sih. Gue sumpah ini mantap banget asli bus sleepernya. Akhirnya kesampaian lur. Ambisi berangkatnya naik Hino RK, oke lah, yang penting naik. Nah ini dia teman, aku udah di kursinya ya. Dan terus terang ini agak sempit ya, karena memang suite family jatuhnya. Bisnya diberangkatkan teman menuju Bima. Bismillahirrahmanirrahim. Ngeri jatuh ya. Sini pak. Wah nyaman banget asli. Menuju Bima lur.
Ini semua duduk yang sini sendiri, mantap sini, tidur bahan. Oke teman, ini jam 15:14 ya. Bus diberangkatkan dari Mataram, kantor perwakilan New Surabaya Indah. Bisa lihat langsung krunya ini. Keren-keren. Ini ada avotnya temen ya. Jadi avotnya ini kok di bagian depan, model geser gini nih. Lampu baca. Terus juga dalam bus ini dilengkapi dengan CCTV ya. Satu di bawah ada satu, dan di tengah itu kayaknya ada. Keren. Nah setelah ini kita melewatin pool dari PO Prima Jaya teman-teman. Tadi kan aku habis dari situ ya. Mana ini ya? Coba kita cari. Dan enaknya di kursi depan ya teman ya. Tuh ada tempat taruh barang. Tadi itu sebenarnya ranselku tuh mau taruh di sini, cuma agak besar dan ngerinya jatuh ini langsung kena ke kru ya. Jadi nyari aman taruh di bagasi aja ya. Kok kayak gini sih kayaknya insya Allah aman sih. Mantep. Nih lihat nih. Nah ini dia teman, untuk kabin sleeper di dalam bus New Surabaya Indah yang tronton ya, yang warna hitam. Kalau menurut aku sih ini agak sempit, tapi masih oke kok. Dan ini legroomnya luas banget sih asli. Terus ini ada TV-nya ya. Cuma yang aku ngeri ini dia nggak ada penyangganya, jadi takut. Tapi kok jatuh sih nggak, paling masih ketahan gini. Untuk kursi seperti ini, jadi dia ada bantal kecil untuk bantal kepala ya. Sama ada AC, terus ada lampu baca, ada USB-A dan USB-C. Jadi kalau buat teman-teman yang pakai iPhone ini bisa nih ngecas ini nih. Terus di balik TV ini ada cup holder. TV bisa dimajuin gini. Tuh. Apalagi ya? Overall enak sih ini, enak. Apalagi ini kan sasisnya pakai Mercy terbaru ya, Mercy Tronton 2445. Jadi suspensinya itu empuk banget deh. Tapi ya di satu sisi juga jalanan Mataram Bima ya, kalau aku lihat bagus ya temen ya. Jadi nggak ada yang bergelombang ataupun bolong, itu nggak ada. Wah seharusnya bakal nyaman ya menuju Bima ya. Cuma kalau duduk depan gini terus terang aku agak ngeri-ngeri sedep ya. Takutnya kayak kena ranting atau apa ya, kayak ada penghalang gitu ya. Ini aja kaca depannya udah retak gitu. Tapi kalau buat lihat pemandangan ini, wah asli sumpah. Apalagi kalau misalnya perjalanan siang gitu ya, perjalanan ke Bima Mataram sebenarnya itu perjalanan siang gitu. Wah, sayang ini perjalanan malam sih. Jadi nggak tahu, nanti kita lihat ya selama perjalanan. Dan mungkin nanti kita main-main ke bawah, karena tadi aku udah izin krunya ramah-ramah banget. Jadi nanti kita lihat POV sebagai driver nyetir Mercy O500 RS 2445. Ya udah, ini kita melanjutkan perjalanan ya menuju Bima.
aku kan disamperin sama kru ya. Jadi tadi aku itu ditanyain untuk servis makannya itu mau makan apa ya. Kalau nggak salah ada 4 pilihan ya. Ada nasi ayam, nasi telur, nasi ayam, ikan nila, bakso, sama nasi goreng. Nah aku pilih yang nasi goreng teman-teman, kayak gitu sih. Terus juga tadi ini dibagikan snack ya, Surabaya Indah Sleeper. Habis ini kita buka ya. Sama ini nih, air mineral ukuran 300 ml, 330 nih tuh. Habis ini kita buka ya deh. Ini untuk snacknya ya, berupa roti teman-teman. Jadi ada roti 2 sama permen kis 2 sama kantong plastik. Sepertinya sih ini kantong plastik buat sampah ya, entah sampah atau mungkin maaf kayak muntah gitu ya. Oke sini, oke. Ya udah, kita melanjutkan perjalanan ini. Mumpung masih cerah pemandangannya, masih kelihatan ya jalanan Mataram Bima, karena berkelok-kelok ya. Kan kalau di Jawa tuh biasa jalan tol doang, ini belok-belok gitu loh. Sumpah ini ya, ini kalau yang duduk sebelah kanan kursi 2 kosong, enak banget, lega loh temen. Tuh, ini kakiku sampai bisa miring-miring nih. Enak banget. Ditambah kok di sini tuh kacanya nggak retak ya, jadi view-nya lebih mantep lagi. Nyaman banget asli. Udah Mercy tronton, duduk depan, atas ya sleeper ya. Terus duduk kursi 2 tapi sendirian. Wah, cocok nih sini. Kayangan. Itu bawa kan saya tuh pasar.
17 lebih 29 teman-teman. Sampai di pelabuhan. Oke teman, ini sekarang pukul 17 lebih 32 ya. Bus New Surabaya Indahnya ini lagi parkir untuk nunggu kapal ya. Jadi masih antri teman. Ini di Pelabuhan Kayangan ya, menuju ke Pulau Sumbawa ya. Nah di sini ini terparkir beberapa bus ya teman. Jadi ada Dunia Mas sama Tiara Mas. Kok yang di sebelah sana itu ada Surya Kencana yang tadi udah kelihatan ya. Ini dia bisnya ya. Is, mantep banget. Keren sini, keren. Naik tronton dari Mataram ke Bima. Mantap. Oke teman-teman, kita makan dulu nih. Makan. Ini nama tempatnya apa Pak ini Pak? Oh, Kayangan. Kayangan. Pak siapa dulu nih? Kenalan dulu. Pak Tesi. Pak Tesi siap. Ini aku makan daging sama orek tempe. Bapaknya makan apa nih Pak? Telur ikan. Telur ikan sama daging. Terus abon. Abon. Siap. Biar kuat bawa mobilnya. Langsung aja kita eksekusi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, ini sekarang sudah menunjukkan pukul 18 lebih 24 ya. Akhirnya mau masuk juga ya ke kapal. Ini busnya juga udah mundur teman-teman. Dan ngantri. Mungkin kita lihat aja waktu di sana aja proses masuknya. Nah teman-teman, saat ini aku sudah berada di atas kapal ini. Untuk nama kapalnya aku lupa, nggak tahu, nggak ada namanya. Jadi kapalnya di sini nggak terlalu besar ya. Tuh. Nasi. Kita lihat ke bagian depan teman-teman. Ya, nasi. Ini cari. Nah kalau bagian depan kayak gini ya teman-teman. Tuh. Iya. Ya standar sih ya. Bis kita parkir di bawah.
Oke teman-teman, alhamdulillah akhirnya kapal sandar di Pulau Sumbawa ya. Ini jam 20.58 atau jam 9 malam waktu setempat. Ini lagi proses keluar kendaraan ya. Nggak tahu ini yang bus yang kita naikin keluar duluan atau enggak nih. Atau mungkin Surya Kencana duluan. Ini kita tunggu aja ya. Dan mungkin nanti pas proses keluar aku nggak ngerekam ya. Nah itu keluar. Ini kita udah nyampe mana, Pak? Ya? Nyampe mana kita ini? Sumbawa, Pulau Sumbawa. Pulau Sumbawa. Ini kok berarti kalau dari pelabuhan kota paling deket kita ngelewatin apa dulu? Ya Sumbawa. Oh Sumbawa. Pada kota ini adanya Alas, Hutan. Oh, maksudnya daerah apa ada Dompu? Iya. Ada apa sih? Maksudnya yang tempat keramaiannya dulu, Pak? Keramaiannya Pasar Alas, Oh. Pasar Hutan. Berarti kalau dari pelabuhan ke Bimanya berapa jam, Pak? Pelabuhan ke Bima berarti bisa 8 jam. Jauh ya, Pak? Jauh sekali. Jalannya belok-belok gitu ya? Enggak, cuma 2 tikungannya, Mas. Kanan sama kiri. Kanan sama kiri. Ya iya, Pak. Baru nggak. Iya lagi. Jalan terus sambil ini. Berarti sama kayak Sumatera berarti. Adanya remang-remang. Tikungannya mesra-mesra. Tikungannya besar. Seru ya. Iya agak kecil ya jalannya. Hah? Jalannya agak kecil, Iya, rapet ya. lebaran. Tipis ya. Kalau dibikin sleeper itu 32 sama. Harganya bisa naik kan. Masuk. Ini kanan kemana, kiri kemana nih? Kanan Taliwang, kiri ke jalur Bima. Oh kanan tali. Sumbawa. Oh kanan Taliwang. Ini masuk daerah apa ini? Alas. Alas. Oh. Orang Alas Sumbawa. Ini orang Alas Sumbawa Alas. Oh Sumbawa. Ini ya tempat keramaian lah sini. Pasar terminal ini. Terminalnya ini. Masuk kita terminal. Ini. Kanan terminal. Ini masuk enggak? Enggak dong. Oh.
orang alas begitu tuh. Nanti orang hutan juga ada bulunya. Di pasar alas depan. Semoga kalau mengembara ya begini. Di pasar. Oh, ini pasar. Ya. Di alas saja pasar ya. Alas bahasa Jawa, Pak. Hutan kan. Oke teman, ini sekarang sudah menunjukkan pukul 23:09 ya. Wita ya. Bus Surabaya Indahnya ini tiba di rumah makan ya teman ya. Jadi ini di rumah makan apa ya? Nggak ada tulisan ya teman. Nanti kita lihat di dalam aja ya. Ini tadi aku sempet tidur ya, naik ke atas ya karena emang udah ngantuk sama nggak tahu tadi aku duduk bawah sama udah kayak agak mual gitu loh perut gue. Makanya aku putuskan buat naik ke atas ya, tempatku di pojok sebelah kanan sini ya. Karena kan sebenarnya itu sebelah kiri. Tapi berhubung yang kanan ini kosong dan lebih luas ya udah aku pindah ke sini. Dan itu pun juga disuruh kru pindah aja nggak apa-apa gitu. Ya udah ini kita langsung makan aja ya teman. Buat ngisi perut, nanti setelah makan baru istirahat lagi. Nah ini dia teman untuk servis makan kali ini sesuai dengan pilihanku tadi ya, yang ditawarkan oleh kru. Jadi ini aku pilih nasi goreng ya teman. Ini kalau dilihat nasi gorengnya agak unik ya, karena yang unik ini ada sambal model gini nih, jarang-jarang ini ya. Biasanya nggak ada sambalnya ya. Terus nasi goreng ada telur ceplok, timun, sama ada parutan telur dadar ya. Sorry, ini ayam nih ya, ayam sama kerupuk. Minumnya ini aku es teh manis ya, standar sih ini ya. Ya udah temen, ini udah lumayan lapar, jadi kita langsung aja eksekusi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman, alhamdulillah akhirnya selesai juga ya servis makan di rumah makan idola. Tadi aku itu pilih makanan nasi goreng teman, dan ternyata nasi gorengnya enak ya. Waduh, nggak salah pilih ya, karena opsinya tadi itu ada bakso, ada nasi ayam sama nasi ikan ya. Dan aku putuskan buat milih nasi goreng. Ternyata enak. Wah, jadi buat teman-teman kalau naik Surabaya Indah dari Mataram ke Bima, mungkin yang rekomen di sini nasi gorengnya ya. Tapi ya nggak tahu juga untuk bakso sama nasi ayam atau nilai mungkin ya enak juga. Terus untuk bisnya sih di atas itu sebenarnya enak sleepernya. Kalau kursi sleeper yang sendiri itu mungkin dari segi kelebarannya itu agak sempit ya. Masalah panjangnya, tinggi aku yang 172 cm ini nggak mentok, masih aman. Tapi AC-nya di atas itu dingin banget temen-temen. Wah kacau sih. Itu tadi aku tidur sampai pakai 2 selimut ya. Jadi kalau sebelah kanan kan itu kursinya 2, dapat 2 bantal sama 2 selimut. Nah selimutnya dua-duanya aku pakai temen. Dan itu lumayan lah untuk mengurangi dingin ya. Cuma tadi AC-nya tuh udah aku tutup ya. Si angin dari AC-nya itu keluar dari partisi-partisi sela-selanya gitu loh. Jadi ada yang kena muka lah, ada yang ke kanan, ke kiri. Wah, aduh. Tapi aman lah, tadi sempat bisa tidur sebentar ya. Karena perjalanannya masih lumayan lama ini. Sekitar 5 jam mungkin ya. Ini sekarang jam berapa sih? Jam 23.34 ya, 5 jaman lah ya. Info dari kru tadi sampainya itu jam 5 ya, subuh lah masuk Bima ya. Waktunya tidur nih habis ini nih.
Terus Pak Tesi tadi info dari Mas helpernya itu udah turun di Sumbawa sebelum rumah makan ini ya. Asik sih orangnya. Ya udah teman, ini kayaknya penumpang udah pada naik, jadi kita langsung masuk ke dalam bis aja teman. Yuk. Oke teman, ini jam 23.38, melanjutkan perjalanan menuju ke Bima dan drivernya ganti nih. Jam 00.12 ya. Ini berhenti dulu, lagi ada kontrolan teman, pengecekan gitu ya oleh kru dari Surabaya Indah SPS. Nama daerahnya apa ini Pak? Belangkolong, masih Sumbawa sih, tapi desanya desa Belangkolong. Belangkolon. Belangkolong. Belangkolong. Daerah bawang merah. Oh ngeban dia ya? Iya, percobaannya. Dari Jakarta nih ya? Ini Iya. yang anu nih, Star dari Bima Mataram aja. Oh dari Mataram. Oh tandanya kalau yang ada bintang-bintangnya dari Mataram. Ada bintang semua sih, bedanya Tiara Star sama Tiara Transport. Kalau yang ke Jawa Transport. Oh. Wah ini papasan. Sepe kunci. Via Vana, sepe kunci hingga Monte Tempo. Oh nanti kan ketemu di terminal juga ya ini. Ini kita belok mana nih? Sebenarnya ikut ini bundaran, tapi kita potong di situ saja. Lulu. Belok kanan sih sebenarnya. Dengan punya penumpang turun kita lolos kita nih. Cabang Banggo namanya ini. Cabang apa? Cabang Banggo. Cabang Banggo. Oke teman, alhamdulillah akhirnya menginjakkan kaki juga ya di kota Bima.
tepatnya di Pulau Sumbawa ya, atau masih di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadi bus yang aku naikin ini PO Surabaya Indah atau New Surabaya Indah. Sebenarnya itu tiba di Bima itu jam 5 pagi ya teman. Cuma karena aku tidur dan memang udah kenal sama krunya ya, nggak dibangunin temen. Jadi bangun-bangun udah di garasi, dan tadi itu aku bangun jam 8 ya temen ya. Karena emang ngantuk banget. Tidurnya pun juga sebentar ya. Itu aku jam 3 mungkin ya tidur ya. Baru bangun kesiangan ya, nggak sempet sholat subuh lagi. Aduh. Ya jadi kayak gitu ya teman. Untuk bus New Surabaya Indah ini menurut aku rekomen banget ya. Cuma kayaknya jangan ambil kursi sleeper yang depan ya. Pertama karena itu AC-nya dingin banget teman. Jadi selama semalam itu wah, AC ditutup, keluar dari partisi-partisi atau sela-sela ya si angin AC-nya teman. Nah kalau kalian yang sendiri mending kalian ambil kursi sleeper yang sendiri. Tapi kalau kalian berdua, nah cocok banget nih naik kursi sleeper yang berdua. Karena ini kan konfigurasinya 21 ya. Ini setara sama Switch Family. Cuma pakai bodi tronton atau sasis tronton. Asli sih ini rekomen parah sih ini. New Surabaya Indah yang pakai Mercy O500 RSD 2445. Jadi buat teman-teman yang mau ngebis dari Mataram ke Bima maupun sebaliknya cocok naik ini. Ya sebenarnya ada juga yang Dream Coach ya. Cuma aku mungkin lebih pilih yang ini sih ya. Di samping itu harga tiketnya lebih murah, cuma 400.000 ya dari Mataram ke Bima maupun sebaliknya. Free snack 1 kali sama free service makan 1 kali. Dan terima kasih juga untuk seluruh kru yang bertugas ya. Selama perjalanan tadi aku duduk depan terus nongkrong sama krunya. Asik, seru dan lucu ya tadi. Pak Leman tuh. Ya udah teman, ini aku masih bingung ya. Sekarang lagi di garasi bus New Surabaya Indah di Kota Bima teman. Masih belum tahu nih mau kemana ya. Karena nanti sore aku mau putar balik langsung ke arah Mataram. Nah kira-kira mau naik bis apa ya nanti ya dari Bima ke Mataram. Kalian pantengin terus di channel YouTube gue ya. Dan nggak tahu nih, kayaknya nunggu di garasi aja sih ya. Sampai keberangkatan sore ya. Karena nanti bis yang bakal aku naikin dari Bima ke Mataram keberangkatannya itu jam 7 malam teman-teman. Ya jadi menggabut dulu ya di Kota Bima ya. Memang mau keliling-keliling ya, wisata mungkin ya, tur Bima. Cuma katanya tempat wisata jauh-jauh teman. Jadi mungkin stay di garasi aja atau mungkin cari makan sekitaran aja. Ya udah, mungkin segitu aja teman-teman. Terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Mengikuti perjalananku bersama New Surabaya Indah dari Mataram ke Bima. Bila teman-teman menyukai video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Dan juga jangan lupa aktifkan lonceng pemberitahuan supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oke? Bye-bye. See you on next video.